Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Reski Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proyek PBL saya, yaitu dengan judul Water Nutrient Monitoring and Control System in Aquaponics Beds on Mings Lake IoT. Jadi, judul proyek kami itu adalah monitoring untuk eh, nutrisi air dan kontrol sistem menggunakan aquaponik menggunakan Minstack IoT. Ya, sini ada next. Hmm, Oke, next ini adalah anggota tim saya, di mana itu ada Fernanda Arova, Nova Labu Farhan, Aditya Reski saya sendiri, dan Zepa Benegok. Nah, di sini merupakan project background dari proyek yang kami buat, di mana eh, project kami ini muncul karena adanya eh, ketahanan pangan pada perkotaan yang menghadapi tantangan karena keterbatasan lahan, sehingga eh, muncullah sistem aquaponik ini yang menawarkan solusi yang efisien dengan mengintegrasikan budidaya ikan dan pertanian dalam satu ekosistem. Nah, kemudian proyek ini juga mengintegrasikan IoT dengan prediksi berbasis LSTM untuk menganalisis tren kualitas air dan mengantisipasi perubahan sistem untuk manajemen aquaponik yang optimal. Next. Nah, di sini adalah project project timeline untuk terkait dengan project aquaponik ini, di mana pada bulan September kami itu melakukan evaluasi sistem aquaponik dan identifikasi kebutuhan sensor, aktuator, serta arsitektur Ming-stick IoT. Kemudian pada bulan selanjutnya, pada bulan Oktober, kami melakukan perancangan konsep terkait dengan sistem, headwire, alur data, dan struktur web Ming-stick. Selanjutnya, pada bulan November, kami melakukan implementasi dan pengujian awal terkait dengan monitoring yang sudah kami buat, serta kontrol nutrisi air berbasis IoT. Selanjutnya, pada bulan Desember, kami itu melakukan pengembangan website secara real time dan optimasi kontrol nutrisi air. Dan di bulan Januari itu adalah optimalisasi sistem atau pengujian akhirnya dan penyusunan laporan PBL seperti RPP, laporan akhir, dan PPT dan hal yang lainnya. Ya, next kan? Nah, di sini merupakan salah satu dari mekanika yang kami buat, yaitu di sini adalah box panel, di mana box panel ini tuh berguna untuk sebagai penyimpanan atau storage dari desain elektrikal yang kami buat. Kenapa kami membuat box panel ini? Karena untuk melindungi dari komponen-komponen itu agar terhindar dari seperti kayak air hujan dan segala hal yang lain. Nah, jadi waktu itu kami membuat box panel untuk penyimpanan dari komponen elektrikal yang kami buat. Selanjutnya, ini merupakan elektrikal yang kami rancang, di mana di sini kami menggunakan ESP32 sebagai pusat kontrol atau microcontroller yang menggunakan ESP32. Dan pada proyek ini, aquaponik ini, kami menggunakan 6 buah sensor, 6 buah sensor, 6 buah sensor dan komponen-komponen lainnya, di mana di sini kami menggunakan power supply sebagai cakupan dayanya. Nah, di sini merupakan diagram alir program, di mana eh di sini ada 3 tahap, di mana yang pertama itu kita pada tahap pertama itu melakukan pengumpulan data-data sensor terkait dengan pH, suhu, kandungan air dan oksigen dan segala macam lainnya. Di mana setelah nanti melakukan pengumpulan sensor, itu akan dikirim data yang melalui protokol MQTT. Nah, setelah dikirim datanya ke protokol MQTT, kemudian akan dialur komunikasikan datanya melalui Node-RED. Melalui Node-RED, kemudian data tersebut akan ditampilkan pada akan disimpan terlebih dahulu di penyimpanan data, yaitu menggunakan Influx DB. Nah, kemudian setelah data itu disimpan, akan ditampilkan melalui dashboard Grafana. Nah, sehingga setelah itu akan dilakukanlah prediksi prediksi menggunakan LSTM, di mana apakah
parameter datanya sesuai apakah tidak. Jika sesuai akan ditunjukkan pada dashboard Grafana, jika tidak akan aksi pengendalian kontrol aktuator nih. Seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa problem solving yang kami eh, alami selama proyek. Yang pertama tadi dari mekanikal. Mekanikal itu kami mengalami sedikit problem terkait di pembuatan box panel ya. Di mana pada pembuatan box panel kami telah mendesain, tapi kami membuat desain ulang karena kami menyesuaikan lagi dengan struktur atau bentuk ukuran dari PCB elektrikal yang kami buat. Sehingga untuk box panel ini kami melakukan pembuatan ulang lagi sesuai dengan batas waktu yang kami tentukan. Kemudian untuk di elektrikal itu kami mengalami sedikit hambatan dikarenakan seluruh ada beberapa komponen yang belum terpenuhi untuk bisa kami lanjutkan dalam proyek ini. Contohnya itu seperti power supply dan motor. Nah, itu motor dan pompa. Nah, itu merupakan komponen yang belum ada yang belum tersediakan pada proyek kami ini sehingga itu menghambat dari proses untuk elektrikal. Selanjutnya pada pemrograman itu kami mengalami kendala karena karena di awal kami eh, belum bisa mendapatkan website yang pasti untuk pembuatan monitoring ini secara real time-nya. Sehingga kami mencari terus sehingga eh, kami mendapatkanlah untuk terkait dengan pembuatan website ini secara real time-nya. Nah, ini adalah update dari project plan atau project planner kami di mana secara hampir keseluruhan itu sudah terpenuhi. Hanya ada satu saja yaitu di elektrikal itu bernama relay aktuatornya itu belum bisa ada sama sekali. Mungkin cukup itu saja bisa saya sampaikan presentasikan. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.